Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Jalan Nolong Channel. Di kesempatan video ini saya mau berbagi tips dan trik tutorial mengenai cara membuat bootable menggunakan flash disk. Ya. Jadi teman-teman kalau mau belajar menginstal laptop atau komputer sendiri, bisa teman-teman praktekkan dan simak video ini. Adapun bahan-bahan yang akan kita persiapkan nanti, yaitu yang pertama adalah flash disk, kemudian yang kedua nanti adalah aplikasi Rufus. Di sini saya menggunakan aplikasi Rufus. Kemudian yang ketiga adalah tentunya Windows, baik itu teman-teman mau menginstal pakai Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, terserah teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa download aplikasi Rufusnya di websitenya sendiri di Rufus. Kemudian untuk Windows, teman-teman bisa download file isunya melalui website resminya Microsoft, yaitu di Microsoft. Nah, langkah pertama kita akan siapkan flash disk ya. Ini saya siapkan flash disk. Nah, flash disk ini size-nya minimal 8 GB teman-teman ya. Nah, fungsinya flash disk ini nanti kita akan gunakan sebagai bahan pengganti CD. Kalau dulu sebelum tenar flash disk, dulu kalau menginstal ulang itu pakai CD-ROM atau kaset CD yang sudah di burning. Nah, kalau yang sekarang kita menggunakan media flash disk. Jadi langkah pertama, teman-teman colokkan flash disknya di laptop atau PC. Oke. Nah, berarti ini sudah terbaca flash disk kita ya. Ini sudah terbaca. Kemudian langkah berikutnya adalah kita buka aplikasi Rufus. Nah, di sini saya menggunakan Rufus yang versi 3.9. Sebenarnya banyak juga ya teman-teman, banyak juga aplikasi-aplikasi yang lain yang bisa dipakai untuk membuat bootable Windows. Tapi sepengalaman saya yang lebih simpel itu adalah aplikasi Rufus dengan versi 3.9 ini. Tapi terserah teman-teman seleranya yang mana, teman-teman bisa menggunakan aplikasi Rufus yang versi yang lama maupun yang terbaru, terserah dari selera teman-teman. Oke, kita lanjut tahap berikutnya. Kita buka aplikasi Rufus ini. Teman-teman kalau belum punya aplikasi Rufus ini, teman-teman bisa download nanti di Google, tulis saja, ketik aja download Rufus, nanti teman-teman masuk, teman-teman tinggal download. Oke, langkah berikutnya kita akan membuka aplikasi Rufus ini. Nah, kemudian kita pilih yes. Nah, di sini teman-teman, inilah bentuk daripada aplikasi Rufus. Nah, ini dia. Nah, jadi teman-teman yang harus diperhatikan nanti adalah di disk ISO please ini. Nah, teman-teman pilih yang ini, yang defaultnya. Kemudian select. Teman-teman cari Windows dengan format ISO yang teman-teman download. Kalau belum punya silahkan download dulu, supaya teman-teman bisa belajar untuk menginstal laptop atau komputer sendiri menggunakan aplikasi Rufus, flash disk, dan tentunya Windows yang formatnya ISO. Terserah teman-teman mau pakai Windows XP, mau pakai Windows 7, mau pakai Windows 8, mau pakai Windows 10, 11, terserah teman-teman. Oke, langsung saja kita cari format file Windows yang ISO. Nah, di sini saya akan menginstal laptop atau komputer nanti. Terlebih sebelum saya install, saya akan pilih Windows teman-teman. Di sini
Yang biasa saya pakai adalah Windows 10 yang 64 bit. Oke. Oh ya teman-teman, perlu juga saya jelaskan ya. Sebelum teman-teman menginstal atau memilih Windows, sebelum terlanjur, teman-teman coba cek spesifikasi laptop atau komputer teman-teman. Kalau laptopnya atau komputernya masih standar, saya sarankan pakai Windows 7 yang 32 bit atau Windows 7 yang 64 bit. Karena sistem operasi Windows 7 ini masih terbilang ringan, masih tergolong ringan. Sedangkan kalau Windows 10 itu sudah speknya minimal, RAM-nya 4 GB, prosesornya Core 2 Duo ke atas. Nah, kalau spesifikasi laptop atau komputer teman-teman masih menggunakan prosesor Core 2 Duo ataupun RAM yang masih 2 GB, saya sarankan install pakai Windows 7 aja. Nah, di sini saya akan menggunakan Windows 10. Oke. Nah, yang ini. Kemudian klik open. Nah, sebelum kita start, kita cek dulu di sini. Nah, ini poinnya teman-teman. Untuk partisi skemanya. Kalau laptop atau komputer yang lama itu menggunakan partisi MBR, teman-teman. Di sini ada dua opsi. Ada yang GPT dan ada juga yang MBR. Apa perbedaannya MBR sama GPT, Bang? Nah, kalau MBR itu BIOS yang lama, teman-teman. Kalau laptop yang sekarang, yang terbaru sekarang, kebanyakan saya mendapati kalau saya install dengan partisi skema MBR, kemudian saya buat bootable-nya, kemudian saya install di laptop yang terbaru yang di tahun 2020-an sekarang, itu tidak bisa ya, karena itu harddisknya sudah dari pabriknya memang sudah terbaca GPT. Jadi teman-teman kalau mau install ulang dengan laptop yang baru, mau install ulang laptop yang baru yang 2010-an ke atas, itu menggunakan aplikasi yang menggunakan skema yang GPT. Nah, berhubung laptop saya yang lama, saya pilih partition skemanya dengan MBR. Ini MBR. Nah, sebelum kita start, teman-teman usahakan file-file yang ada di dalam flash disk ini, kalau ada file-file penting, teman-teman bisa backup ya, backup terlebih dahulu. Karena nanti kalau kita sudah start, otomatis nanti sistem Rufus ini akan memformat semua isi daripada flash disk kita itu. Nah, minimum teman-teman mempunyai flash disk dengan kapasitas 8 GB untuk bisa menginstal ulang. Tapi tergantung dengan kapasitas file Windows-nya. Kalau Windows-nya masih di bawah 4 GB, teman-teman bisa juga pakai flash disk yang 4 GB. Oke, langkah berikutnya, kalau kita sudah setting di sini, ini setting MBR, kemudian NTFS ini default saja teman-teman, tidak usah dirubah, ini juga tidak usah dirubah. Nah, lalu teman-teman bisa klik start. Oke, semua data di device atau di dalam flash disk dengan nama device CD-ROM will be destroyed ya. Untuk melanjutkan operasi ini klik OK, to quit klik cancel. Oke, kalau kita mau lanjut kita klik OK. Nah, setelah proses ini nanti selesai, teman-teman, nanti saya akan berbagi video lagi tutorial mengenai cara menginstal ulang Windows menggunakan aplikasi Rufus. Oke, kalau sudah seperti ini teman-teman, nanti tunggu sampai dengan selesai. Kalau sudah selesai, teman-teman bisa praktekkan. Untuk prakteknya nanti tunggu di video berikutnya. Terima kasih. Salam dari Jaran Malam Channel dan sukses selalu. Bye bye.